CGP Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan kerja saya, Ibu. Saya Widiana Saputri, perkenalkan saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Pamit. Iya. Apa kabar Ibu Widiana? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Bagaimana dengan Bu sehat? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini, Ya. Bu Widiana. Alhamdulillah ya. Baik Bu Widiana, hari ini kita akan mengadakan percakapan Ya. pra-observasi. Sebelum nanti Ibu Widiana akan melakukan praktek pembelajaran di kelas, Ya, nanti baik. saya akan melakukan observasi Ya. bersama Ibu Widiana. Adapun tujuan supervisi yang akan saya lakukan pada Ibu Widiana nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Widiana lakukan di kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Widiana melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian nanti agar lebih siap ya Bu ya, dan lebih percaya diri nanti sebelum Ibu mengajar di kelas hingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Iya. Baik Ibu Widiana, Ya. ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu Widiana. Ya. Sudah siap Bu? Ya, harus ya. Baik, dalam praktek observasi saya nanti, dalam praktek pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang Ibu ambil itu apa saja Bu Widiana? Ya, tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti adalah siswa nanti diharapkan mampu membuat poster, iklan, dan slogan yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Begitu Bu. Berarti nanti tentang poster ya Bu ya? Iya, tentang iklan, slogan, dan poster itu satu materi. Satu materi, iklan, poster, dan slogan. Iya. Baik. Dari tadi tujuannya, sekarang ke area pengembangan. Kira-kira dalam praktek pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan mana yang akan Ibu kembangkan? Iya. Area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua. Yang pertama adalah saya akan mengembangkan aspek dari kognitif anak, yaitu pengetahuan anak tentang bagaimana sih cara membuat poster, iklan, dan slogan itu dengan kaidah bahasaan yang benar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aspek keterampilan anak, di mana anak akan mampu membuat iklan, slogan, dan poster, dan pada akhirnya juga nanti anak akan bisa membuat video juga. Baik, berarti nanti Ibu Widiana area pengembangannya ke area kognitif dan keterampilan ya Bu Iya, ya? iya. Oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Bu? Misalnya strategi apa yang Ibu Widiana pilih, atau media, atau metode, atau nanti model pembelajaran yang akan dilaksanakan? Sebelum melaksanakan pembelajaran, tentu yang pertama saya akan menyiapkan rancangan pembelajarannya dulu. Yang kedua, saya akan menyiapkan media-media yang akan saya gunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, saya menyiapkan strategi pembelajaran yang terbaru, yaitu tentang pembelajaran terdiferensiasi kepada anak. Di situ menggunakan pendekatan sosial dan emosional, dan juga saya gabungkan dengan metode pembelajaran PBL. Nah, di mana di situ akan menggali kemampuan anak, keterampilan anak dalam membuat iklan, poster, dan slogan. Oke, menarik ya Bu ya. Berarti nanti dalam rancangan pembelajaran Ibu Widiana, beliau memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan model pembelajaran PBL Bu ya? Iya. Ya, project based learning. Kemudian tadi metode yang dipakai tanya jawab, diskusi ya Bu ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan kesiapan media pembelajaran nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Apakah Ibu sudah menyiapkan medianya? Iya. Kalau untuk media supaya anak-anak itu tertarik, karena anak jika hanya menggunakan media visual saja atau gambar, untuk materi iklan, slogan, dan poster tentu anak kurang tertarik Bu ya. Di sini saya menyiapkan, dan sekarang sudah mulai menyiapkan beberapa video-video contoh iklan, slogan, dan poster. Demikian. Oke, berarti nanti media yang fokus akan dipakai oleh Bu Diana itu adalah media video, kemudian poster ya Bu ya, karena berkaitan dengan materi Bu Diana juga, dan nanti akan diberikan tayangan-tayangan yang menarik minat siswa Bu ya. Iya.
Dan juga nanti saya akan tambahkan PowerPoint Bu, yang berisikan materi-materi pembelajaran di hari itu, karena apa sih kaidah kebahasaan yang benar nanti akan saya tampilkan. Bagaimana sih kaidah kebahasaan dalam menulis iklan, slogan dan poster. Baik, berarti sudah siap sekali ya Bu ya tentang media pembelajaran Ya, insya Allah sekarang sudah mulai dipersiapkan. Nah, dari persiapan-persiapan tadi kira-kira Bu waktu pelaksanaannya nanti kapan bisa melaksanakan observasi? Kegiatan observasi saya rencanakan itu di hari Rabu depan Rabu depan. di jam ke-3 dan 4, 2 jam pelajaran. Oke, berarti nanti pelaksanaan observasi Ibu akan melakukannya di hari Rabu depan di jam Ketiga 3 dan 4-nya. Baik, berarti nanti di tanggal dan di hari itu saya akan bertemu kembali dengan Ibu Widiana, melihat bagaimana Ibu Widiana mengajar. Tentunya nanti akan saya catat Bu ya, kegiatan yang Ibu Widiana lakukan, apa saja yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu Widiana. Oke, dari sekian banyak perbincangan tadi, kira-kira apa saja setelah Ibu Widiana dapatkan dari perbincangan kita pada saat pra observasi ini? Saya mendapatkan gambaran pandangan saya bagaimana sih merencanakan pembelajaran dengan baik itu. Berakhir bercakap-cakap tadi, tentu saya tidak hanya menyiapkan RPP saja, tetapi metode, strategi itu sangat penting. Itu yang saya dapatkan. Oke, baik Ibu Widiana, sudah sangat luar biasa sekali ya. Mungkin itu yang dapat kita lakukan dalam percakapan Ibu ini. Nanti sampai ketemu lagi Bu di kegiatan observasi pada hari Rabu depan di jam 3.4 ya Bu ya. Nanti semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Sekian percakapan pra observasi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi minggu depan. Diana, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu Sep, saya juga berterima kasih. Iya, sama-sama. Demikianlah percakapan pra observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Widiana. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah kalau baik ya. Adela. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Aidil. Ada, Bu. Andrea. Hadir, Bu. Delvin. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Gie. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Sangkut. Hadir, Bu. Yuda. Kemana Yuda? Izin, Bu. Izin. Ya. Sudah, yang lain sudah hadir semua, hanya Yuda yang tidak berangkat hari ini ya. Nah, anak-anak lesu sekali sepertinya. Sudah istirahat, kenapa lesu semua? Harusnya kalau sudah makan masih semangat kan? Ayo sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dulu biar tambah semangat. Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila.
sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa. Iya, tepuk tangan yang meriah. Senang sekali. Michael berarti memperhatikan pembelajaran yang lalu dan belajar di rumah. Iklan adalah berisikan teks yang berisikan tentang bujukan kepada khalayak untuk membeli barang ataupun jasa. Nah, hari ini kita beda lagi materinya. Hari ini kalian diharapkan mampu membuat sebuah iklan, poster atau slogan yang menarik. Nah, tapi sebelumnya kalian harus belajar dulu bagaimana sih cara kebahasaan yang benar itu bagaimana ketika membuat iklan, slogan dan poster. Kalian simak ya video ini ya. Nanti kalau bagian yang ibu stop nanti itu yang ditulis. Sekarang mari kita bahas mengenai kaidah kebahasaan pada iklan, slogan, dan poster. Kelihatan sebelah sini? Kalimat yang digunakan merupakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat, padat, dan lugas. Kedua, kalimat yang digunakan mampu menarik perhatian dan mudah diingat khalayak umum. Ketiga, pada teks iklan, slogan, dan poster menggunakan kalimat persuasif. Sudah, silakan sambil dicatat. Ya, dijelaskan ya. Kaidah kebahasaan teks iklan dan slogan. Ayo perhatikan ibu, ada 3. 1. Coba baca Reza. Apa 1 Reza? Kalimat yang digunakan merupakan kalimat efektif. Ya, 2. Kalimat mampu menarik perhatian Khalayak. Rangga, apa nomor 3? Menggunakan kalimat persuasif. Persuasif. Nah, saya menjelaskan. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini di dalam teks iklan, slogan dan poster itu kalimatnya benar sesuai kaidah kebahasaan. Dia tidak menggunakan bahasa daerah dan maknanya jelas, singkat, ya. Tidak ada pemborosan kata di situ. Yang kedua, menarik perhatian khalayak. Nah, ketika kamu nonton iklan, ibarat yang menarik ya, di HP sering kalian temui kan? Kalian ini tidak? Ditonton tidak iklan itu? Kalau yang iklan itu kata-katanya terlalu panjang, durasinya lama, mungkin akan kalian lewatkan ya. Tapi kalau yang pendek, nah itu biasanya kita tonton. Menggunakan kalimat persuasif. Nah, sini kalimat persuasif adalah kalimat ajakan seperti ayo, ya. Kemudian nanti disertai jargon-jargon juga. Ada yang tahu jargon apa? Biasanya ada kata-kata yang mudah sekali diingat. Nah, itu jargon. Contoh, iklan Indomie. Nah, apa iklan Indomie itu? Yang terakhirnya apa? Yang sering diingat tuh? Indomie sedap. Mantap, pintar cantik ininya. Seperti apa coba? Indomie seleraku. Nah, ya pintar. Kemudian ada lagi tolak angin. Apa tolak angin? Orang pintar ingin mantap sekali. Iklan seperti itu yang sering kita tidak skip ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, nanti kita lihat di sini contoh-contoh iklan yang biasanya kita tonton ya, yang tidak kita lewatkan. Baik, kita lanjutkan materinya. Sebenarnya kalimat persuasif ayo, marilah, dan lain-lain. Nah, iya. Setelah kita mempelajari mengenai perbedaan, struktur, serta kaidah kebahasaan, selanjutnya kalian dapat membuat teks iklan, slogan, dan poster sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Nah ya, itu nanti diharapkan kalian setelah menonton contoh iklan, slogan dan poster yang akan ditayangkan,
Putri. Sebagai rekan yang saya observasi, saya hari ini juga didampingi oleh pengajar praktek saya, Bapak Yaya, untuk melihat jalannya percakapan pasca observasi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu bahagia. Iya, alhamdulillah sehat loh. Hari ini izinkan saya Pak Bu untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita pasca observasi hari ini ya. Dengan tujuan kegiatan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu Widiana lakukan saat observasi kelas yang telah dilaksanakan ya Bu ya. Langsung saja Ibu Widiana ke pertanyaan pertama. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu? Ya. Tentunya setelah pelaksanaan observasi lega ya Bu ya, sudah terlaksana dengan baik, tetapi setiap pelaksanaan tentu tidak semuanya sempurna. Ada beberapa refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan observasi sendiri. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan yang Ibu kembangkan saat Ibu mengajar ketika saya observasi. Area pengembangan pada saat observasi kemarin itu ada 2 area pengembangan, yaitu aspek dari pengetahuan anak dan juga aspek keterampilan, karena pada materi observasi kemarin Yosef itu juga 2 aspek itu ada, yaitu anak juga nanti diharapkan di akhir kegiatan pembelajaran mereka harus mampu mengeluarkan keterampilan mereka. Baik, berarti area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu telah berhasil atau belum? Area pengembangan setelah observasi kemarin itu sudah cukup berhasil, tetapi belum memuaskan menurut saya, terutama di aspek pengetahuan anak. Ternyata mungkin karena mereka itu lebih menyukai kegiatan praktik daripada materi, atau tingkat pemahaman mereka di materi itu sangat tinggi sekali. Dari penilaian individu, dari tugas-tugas yang saya berikan mengenai aspek pembahasan teks iklan, slogan dan prosedur, itu nilainya malah justru kecil daripada saat mereka membuat poster iklan dan sebagainya. Berarti dari aspek pengetahuan ya Bu ya, Iya. itu mungkin perlu ditingkatkan ya dibanding keterampilan. Iya. Nah, menurut Ibu Widiana nih, kendala apa yang Ibu hadapi atau tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengembangan aspek ketika Ibu mengajar di kelas? Ya. Pada saat observasi kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di jurusan itu baru pertama kali saya laksanakan, sehingga saat proses pembelajaran ya, di bagian memaparkan materi itu belum saya bagi-bagi sesuai dengan diferensiasi, apakah visual, audio ya, atau kinestetiknya. Jadi semua sama saya ratakan gitu, saya tayangkan saja iklannya ya, posternya bagaimana. Jadi kemungkinan anak yang memiliki gaya belajar yang visual ya, dia kan harus dalam bentuk gambar, sehingga dia lupa mungkin setelah nonton, setelah mendengarkan audio itu terlupakan, sehingga karena hal tersebutlah jadi berdampak pada penilaian pengetahuannya. Saat dia selesai mengerjakan soal, terlihatlah di situ, oh ternyata anak kurang memahami, mungkin terlalu cepat tayangan itu ya, karena mungkin tingkat kemampuan anak untuk menyerap proses pembelajaran itu berbeda-beda. Dari tantangan atau kendala tadi nih, kira-kira apa penyebabnya atau mengapa hal tersebut bisa terjadi selain yang dikerjakan tadi? Penyebabnya ya yang jelas dari faktor saya juga dan dari anak juga. Yang pertama itu yang saya sampaikan tadi, menyiapkan materi saya belum terlalu maksimal, belum saya beda-bedakan sesuai dengan gaya belajar mereka, itu yang pertama. Yang kedua dari anak tersebut mungkin masih malu-malu
dia gugup atau takut gitu dosen, atau kesalahan ya. Jadi mereka cenderung seperti ini apa, takut untuk menyampaikan atau bertanya. Berarti penyebabnya itu dari siswa juga ada, Iya. ya, dari guru juga ada. Ya. Nah, dari beberapa paparan yang Ibu Widiana sampaikan tadi, dari kendala dan dari penyebabnya, kira-kira ke depan ini Bu, bagaimana rencana Ibu Widiana agar pembelajaran itu bisa berkembang lebih baik lagi, atau Ibu Widiana punya target atau rencana khusus gitu? Kalau untuk target selanjutnya, tentunya saya dari kegiatan proses pembelajaran kemarin, saya mendapatkan evaluasi bahwa persiapan pembelajaran itu sangat penting sekali. Di sini saya harus lebih mengamati dari anak-anak, gaya belajar mereka itu, karena kemarin asesmennya belum saya lakukan, mungkin saya akan lebih belajar lagi mengenai berdiferensiasi, pendekatan emosional saya ke anak mungkin juga kurang. Bagaimana cara saya membagikan anak-anak untuk percaya diri untuk lebih menyampaikan lagi pendapatnya. Berarti fokus ke depan itu ke pengetahuan ya Bu ya, kemudian lebih ke siapan belajar anak dan KSE juga ya Bu yang ditingkatkan ya. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu Widiana ke depan untuk meningkatkan beberapa hal tadi itu bisa terrealisasi dengan baik ya Bu Widiana ya, dan bisa membawa dampak positif dalam perubahan pembelajaran. Kira-kira nih Bu, dari rencana pengembangan Ibu Widiana tadi, kapan sih Bu akan mulai terlaksana gitu rencana Ibu Widiana tadi? Kegiatan perencanaan ini untuk lebih ininya di kegiatan pembelajaran, karena ini mendekati ini juga Bu ya, Semester ya? semester. Iya. Semester kemungkinan supaya saya lebih matang lagi belajarnya di semester 2 nanti Bu. Oke, karena sudah mepet ya Bu ya, karena ini udah mau masuk akhir-akhir semester ya. Iya. Jadi rencana ke depan Ibu Widiana itu setelah semester kedua ya. Iya. Baik. Semoga nanti rencana yang positif ini bisa terrealisasi ya Bu ya ke depan. Baik Ibu Widiana, terima kasih banyak atas respon-respon dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nanti semoga dalam pengembangan pembelajaran yang lebih baik ini, rencana-rencana ke depan itu bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Amin. Nanti saya juga akan sering bertanya, kita sharing-sharing juga ya Bu terkait rencana pengembangan yang Ibu laksanakan nanti di awal semester genap ya Bu ya. Terima kasih Ibu Diana atas pertanyaan-pertanyaannya, yang pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon dari saya juga ya. Semoga kita bisa lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik saya Pak Yayat untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Diana. Kepada Pak Yayat kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Karina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Karina karena telah memberikan ruang kepada saya selaku pengajar praktek di guru kuliah ini. Kita langsung saja Ustaz Karinanya dan Bu Widya. Proses ini Bu Widya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya, karena telah berkolaborasi dengan Ustaz Karina. Nah, di dalam proses pertama dan saya juga tahu Ustaz Karina tadi sudah melaporkan kepada saya tentang proses observasinya, dan hari ini saya menyaksikan langsung. Luar biasa, timbal baliknya luar biasa apa yang ditanyakan oleh Ibu Ustaz Karina dalam menggali informasi-informasi dari proses kemarin dia, dari proses yang dijalani ketika kemudian observasi. Ustaz Karina sangat luar biasa sekali. Dan satu hal yang saya garis bawahi di sini adanya kolaborasi yang positif ya dari Ibu Widya dengan Ustaz Karina. Kemudian saya juga menggali di sini bahwa keterlibatan siswa aktif di dalam proses pembelajaran ketika dilakukan observasi. Setiap suatu proses itu pasti yang namanya ada hal-hal yang mungkin di luar daripada apa yang kita rencanakan. Tadi juga saya sudah menangkap bahwa Ibu Widya itu baru minggunya menerapkan ya diferensiasi. Nah,
langkah-langkah yang telah Ibu Widya lakukan itu sudah betul. Kemudian targetnya, rencana tindak lanjutnya yang sudah digali oleh Ibu Sekarina tadi, bahwa ini akan diterapkan di Januari ya kalau nggak salah ya, Januari ya semakin benar. Nah proses ini Bu, itu jangan berhenti sampai di sini. Iya. Ya kan proses kita sebagai seorang guru itu kita pembelajar sepanjang hayat. Nah dari sini bisa kami simpulkan bahwa apa yang telah Ibu Sekarina ya kerjakan sesuai dengan informasi yang pertama, yang kedua informasi-informasi yang digali oleh Ibu Sekarina kepada Ibu Widya itu sudah sangat tepat. Ya terima kasih Ibu Sekarina. Nah mungkin kedepannya sama-sama kita, saya juga sebagai seorang PP juga akan menerapkan hal-hal semacam ini ya di sekolah saya juga. Ibu Sekarina dan Ibu Widya itu teruslah ke depannya ya dengan harapan kita semua bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Ibu Sekarina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yayat Sama-sama, sebagai Bu pengajar Sekarina. praktik sudah memberikan umpan balik dan tanggapan terkait kegiatan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Akhirnya ini selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Diana dari tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan hari ini tahap pasca observasi. Terima kasih banyak kepada rekan kerja saya Ibu Widiana Saputri telah bersedia menjadi salah satu rekan yang diobservasi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yayat selaku pengajar praktik yang sudah berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan umpan baliknya. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Akhir kata, bila topik walhidayah.